bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat, Provinsi Maluku mencatatkan kemajuan yang sangat signifikan dalam penyusunan dan penetapan berbagai produk hukum melalui kerjasama yang erat dan konstruktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Serangkaian regulasi strategis telah berhasil disahkan dan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menggerakkan pembangunan, meningkatkan tata kelola daerah, serta memastikan kesejahteraan masyarakat merah putih dapat dirasakan secara merata di seluruh pelosok provinsi kepulauan ini. Pada Juli 2025, DPRD Provinsi Maluku secara resmi menetapkan Peraturan Daerah, Perda, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW, Provinsi Maluku tahun 2025-2045, setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dan menyeluruh, yang telah dimulai sejak periode DPRD sebelumnya. Dokumen penting ini disusun dengan menyelaraskan visi dan misi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan kebutuhan pembangunan jangka panjang daerah, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD. Salah satu poin krusial dalam Perda RTRW ini adalah pergeseran arah pembangunan pelabuhan dari Ambon Integrated Port ke Maluku Integrated Port yang berlokasi di Seraem bagian barat. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kajian mendalam untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah tidak bertentangan dengan regulasi tata ruang yang berlaku, sehingga dapat menghindari risiko konsekuensi hukum di masa depan, sekaligus menjamin sinkronisasi yang optimal antara perencanaan dan implementasi pembangunan. Dengan penetapan Perda RTRW, pemerintah Provinsi Maluku kini memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas untuk menjalankan pembangunan secara terpadu, berkelanjutan, serta sejalan dengan koridor hukum nasional. Pada bulan September 2025, DPRD Provinsi Maluku menyetujui penetapan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, tahun 2025, melalui proses pembahasan yang melibatkan 9 fraksi yang ada di Dewan. Tepat pada tanggal 23 September 2025, Gubernur Hendrik Lewerisa bersama Ketua DPRD, telah menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran atau KUPA dan Prioritas Platform Anggaran Perubahan atau PPAP, yang menjadi dasar kuat dalam pengelolaan keuangan daerah tahun ini. Proses pembahasan Perda ini berlangsung secara arif, mendalam, dalam semangat kemitraan yang erat, dengan perdebatan yang intens, namun selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Perda ini kemudian menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah, dalam menjalankan seluruh program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di berbagai sektor penting, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan akses pendidikan berkualitas, pengembangan sektor pertanian dan kehutanan, hingga program perumahan rakyat sederhana. Gubernur menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota DPRD, atas kerjasama yang terjalin, dengan menegaskan bahwa setiap masukan dan saran dari Dewan akan menjadi bahan evaluasi, dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang. Pada hari Senin malam, 11 Agustus 2025, dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku tahun 2025-2029, resmi ditetapkan menjadi Perda. Proses ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif guna menyusun kerangka kerja pembangunan yang jelas selama 5 tahun ke depan. Jelang penetapannya pada Rabu, 2 Juli 2025, DPRD Provinsi Maluku telah membentuk panitia khusus untuk menangani pembahasan Ranperda RPJMD. Pembentukan pansus ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat 4 yang menyatakan bahwa peraturan daerah tentang RPJMD harus ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. RPJMD 2025 hingga 2029 menjadi pijakan utama bagi seluruh program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Maluku yang mencakup sektor-sektor strategis seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya alam. Pada Kamis, 22 Agustus 2025, dalam rapat paripurna ke-9 masa sidang ketiga tahun sidang 2024 hingga 2025 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, seluruh fraksi yang ada yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi Hanura, fraksi Perindo, fraksi gabungan Partai Nasdem dan P3, serta fraksi gabungan PAN dan PKB, sepakat menerima rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku untuk ditetapkan sebagai Perda. Saat itu, DPRD Provinsi Maluku menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Maluku guna meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan. Di antaranya, rekomendasi untuk mengganti pemimpin Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, yang tersandung kasus hukum, koordinasi yang lebih erat antara Badan Pendapatan Daerah dengan organisasi perangkat daerah terkait, guna meningkatkan PAD, serta perbaikan kinerja RSUD Haulusi Ambon, dan perombakan struktur birokrasi yang terkait,
guna memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat Maluku. Pada Kamis, 27 November 2025, DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna yang menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 dan persetujuan surat keputusan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Provinsi Maluku tahun 2026. Acara ini berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku. Seluruh anggota dewan dan perwakilan pemerintah daerah hadir saat itu. Dalam Propemperda 2026, DPRD Provinsi Maluku menetapkan 15 rancangan peraturan daerah, Ranperda, sebagai prioritas pembahasan yang mencakup berbagai sektor strategis yang dianggap krusial untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Beberapa di antaranya adalah Ranperda tentang pelaksanaan pidana kerja sosial dan peran pemerintah daerah dalam fungsi koordinasi, yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi alternatif hukuman yang lebih konstruktif sekaligus memperjelas peran pemerintah daerah. Ranperda tentang pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan adat yang diharapkan dapat mengatur pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan, yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. Ranperda tentang destinasi pariwisata, yang dirancang untuk mengembangkan potensi pariwisata Maluku secara optimal dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Ranperda tentang pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, yang bertujuan meningkatkan kualitas jasa konstruksi di daerah, melindungi kepentingan konsumen, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan. Ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain 6 ranperda utama tersebut, terdapat juga beberapa ranperda usulan dari pemerintah daerah seperti ranperda tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, ranperda tentang cadangan pangan pemerintah Provinsi Maluku, serta beberapa ranperda perubahan terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Pada kesempatan yang sama, rapat paripurna juga menyetujui surat keputusan LHKPN Provinsi Maluku tahun 2026. LHKPN merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kekayaan yang mereka miliki. Semua proses pembahasan dan penetapan produk hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi wujud nyata dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk melahirkan regulasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kerjasama yang erat ini tidak hanya tercermin dalam penetapan berbagai produk hukum daerah, tetapi juga dalam upaya bersama untuk menyampaikan masukan dan aspirasi daerah dalam pembahasan kebijakan nasional. Seperti saat Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri rapat terkait rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan untuk memperjuangkan kepentingan Provinsi Maluku dan seluruh daerah kepulauan di tingkat pusat. Melalui berbagai produk hukum yang telah ditetapkan dan yang akan datang, pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat berkomitmen untuk terus menjawab berbagai tantangan pembangunan serta memastikan bahwa setiap kemajuan yang dicapai dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Maluku.